Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imela Lubis dalam podcast Arsipku. Nah, sahabat Arsip, hari ini kita kedatangan narasumber nih dari Kabupaten Muara Enim, yaitu yang terhormat Bapak Haji Sopian Arif Panca, ya Pak, Eskom MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, ini Bapak Sofian ini merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim. Apa kabar ya Pak? Alhamdulillah. Selamat datang di Dinas Sama-sama, Kearsipan Provinsi sama-sama. Sumatera Selatan. Sebelumnya nih kita pernah mewawancarai nih Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim. Tapi Pak Panca ya Pak ya? Ya. Berarti Bapak di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Muara Enim ini berapa lama nih Pak? Saya per 26 Juni kemarin, Oke. saya dilantik di Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim, dan sebelumnya saya di Dinas Penamoda dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim. Lebih kurang 4,5 tahun saya berdinas di situ. Nah, baru di sini lebih kurang 1 bulan. 1 bulan ya Pak? Lebih kurang 1 bulan berapa hari ya itu. Selamat datang di keluarga besar Dinas Kearsipan ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih bisa diterima Bu Mbak Mela. Jadi kami juga terus belajar menyesuaikan dengan kira-kira tugas dan fungsi dari Kearsipan sendiri. Tadi kita udah ngobrol dengan Bu Sekretaris gitu kan, dengan Pak Rusdi. Ya, jadi memang terus kami di kabupaten itu selalu minta dibimbing. Kenapa? Khususnya terkait dengan karir kawan-kawan yang fungsional. Karena ada beberapa yang masih beda persepsi antara, ya kalau di kami di daerah di kabupaten itu kan kalau yang ininya bagian organisasi Bu, terkait dengan struktur. Kalaupun misalnya dengan kepangkatan dan lain-lain biasanya balik BKD. Nah ini kadang-kadang bukannya tidak, ini kadang-kadang jalan sendiri-sendiri gitu. Nah yang jadi korban ya dalam tanda kutip itu kadang-kadang kawan-kawan yang fungsional. Nah itu yang kami sarankan ini Pak. Terus tadi jadi minta tolong Pak, saya bilang kalau memang kami undang, nah nanti kami libatkan BKD sehingga kawan-kawan ini kaderisasinya gitu, yang dari misalnya madya mau naik utama, yang dari yang biasa mau naik ke madya, jadi kan ada jenjang itu, jenjang karir itu berjalan. Nah kemudian mungkin salah satu penariknya yang bisa kita sosialisasikan dengan kawan-kawan di OPD terkait dengan masa kerja, karena fungsional kalau naik madya itu bisa di usia 60. Nah, jadi ini yang maksud saya namanya kalau eselonering terkait dengan jabatan struktural kan jabatan sedikit, orangnya banyak gitu. Nah, jadi makanya mungkin ini salah satu jalan keluar sehingga ini bisa dikejar ataupun dijadikan ini sama kawan-kawan di daerah sehingga tenaga arsiparis ini menjadi lebih familiar, lebih banyak gitu dibanding dengan berbandinglah dengan yang pejabat-pejabat lainnya. Itu harapannya seperti itu. Iya, benar sekali. Ini datang ke Palembang ini baru hari ini atau dari kapan? Ini Pak? saya yang ketiga. Yang ketiga. Yang pertama begitu pelantikan saya pulang, saya langsung main karena saya ada beberapa yang saya kenal di sini. Kebetulan saya berdinas di Muara Enim di akhir tahun 2019. Tapi sebelumnya saya 14 tahun berdinas di provinsi. Jadi sudah tour of duty lah. Udah keliling ya Pak. Berarti ini rumahnya di Palembang ini Bapak? Ada di Palembang, tapi di Muara Enim rumah dinas. Rumah dinas. Ini datang bersama tim nih sepertinya ya Pak ya? Jadi sama Kabid Pelayanan Arsip, kemudian dengan arsiparis yang lain.
Nah, cuman memang kita dalam rangka ada penilaian terkait dengan kearsipan gitu ya. Memang nanti di sepertinya jadwal kami besok, sehingga paling tidak bimbingan dan arahan dari arsip pusat, tenaga arsip pusat dan dari ini bisa connect sehingga bisa penilaian itu dilakukan tuh secara lancar, diharapkan seperti itu. Karena sekarang lagi nge-audit nih, bidang pengawasan lagi audit eksternal internal untuk penilaian kita ya Pak ya. Ini Muara Enim sendiri nih udah mendapatkan nilainya udah bagus nih, udah B Pak. Mudah-mudahan bertahan bahkan naik ya Pak ya. Harapan kita harus naik. Iya. Gitu ya. Di era saya mungkin ya kalau bisa ada BB plus gitu kan atau A gitu. Iya, harapannya insya Allah ya Pak. Semangat pokoknya. Ini ngomong-ngomong nih Muara Enim, khasnya apa nih Pak Muara Enim Pak? Kalau kita pernah dengar nih kopi Semendo, bener ya Pak ya? Benar. Jadi memang Muara Enim itu terbagi ada mungkin 3 wilayah. Wilayahnya dataran tinggi, sedang dan dataran rendah. Nah, yang posisi untuk yang kopi itu naik ke dataran tinggi, artinya di perbukitan sepanjang Pulau Sumatera kan ada Bukit Barisan. Nah, itu ada wilayah Semendo. Nah, wilayah Semendo ini luar biasa Bu, sama persis mungkin Mbak Mela tahu kayak Bogor, 5 menit sekali hujan, panas. Jadi luar biasa, unik sekali. Subur ya Pak? Subur sekali. Dan di atas itu bahkan sudah ada geotermal. Jadi sudah ada 2 perusahaan yang sudah memanfaatkan panas bumi di bumi Muara Enim gitu di daerah Semendo itu. Satu Supreme Energy sama Pertamina Geothermal. Ya, karena saya paham, saya baru dari orang pernah modal, orang investasi, saya hafal gitu ya. Paham bener ya. Paham, alhamdulillah. Kemudian di luar dari situ memang karakteristik dari daerah Semendo itu karena memang dingin, memang kopinya luar biasa. Kopinya luar biasa. Jadi bukan hanya mungkin ya kita generasi muda yang sekarang dengan posisi hampir tua gitu ya, tapi yang dari dulu bahkan memang sudah sangat top sekali kopi Semendo itu. Ya, memang tinggal bagaimana diolah dan cara petik. Nah, jadi ada yang petik merah, petik matang ya kalau ini, kemudian mungkin dibikin apa gitu ya. Jadi sekarang alhamdulillah kita sudah mengembangkan 3 jenis. Satu kopi Robusta yang sudah kita tahu semua rasanya, mungkin Mbak Mela udah pernah mencit gitu ya. Kemudian Arabica. Ya, Arabica ini sedikit agak pedas. Nah, yang ketiga Liberica. Liberica itu mungkin paduan dari Robusta dan ini, sehingga dia memunculkan satu inian baru namanya yang kopi Liberica. Nah, itu yang produk Muara ini. Kemudian di samping alamnya, kemudian hasil kebunnya gitu, dan memang ada pemandangan yang indah. Karena wisata ya, Pak? Wisata. Cuman memang karena ya kita tahulah wilayah Sumatera ini kan kalau masalah keindahan alam mungkin paling top lah ininya ya. Cuman kita juga tidak bisa memungkiri infrastrukturnya yang ke sana yang memang masih kami bilang ya satu mungkin karena jauh. Kemudian untuk menggapainya itu jalannya kelok gitu kan. Jadi ya pembangunan tetap berjalan tapi mungkin untuk yang agak jor-joran itu memang belum sampai ke sana. Jadi memang harapan kita ya ada investor ataupun memang mungkin dari pihak pemerintah provinsi sendiri gitu kan, dalam hal-hal yang dinas terkait itu bisa lebih banyak untuk lebih fokus untuk dalam pembangunan infrastruktur yang mengarah ke dalam wisata-wisata itu. Sebenarnya kalau untuk wisata itu bagus-bagus loh Pak, kita Sumatera Selatan, tapi kurang promosi aja sebenarnya seperti itu. Jadi memang salah satunya contoh Mbak Mela di sana itu ada namanya Danau Deduhu.
ya, Danau Deduhu. Oh, ya. Dia di posisi di atas bukit tapi ada danau. Ya, danau. Nah, ini danau. Posisinya di atas dong danau. Di atas, di atas. Ya, itu di Semendo ujung. Ya, memang agak jauh, sekitar kalau menggapainya dari Muarinim nih, itu mungkin lebih kurang sekitar 6 jam. Jadi ya, jadi kalau membayangin luas Muara ini Mbak Mela, luas kalau ke ya? kanan misalnya ke Semendo itu 4 jam 5 jam. Ya, kalau ke kiri ke Ilir sampai ke Gelombang itu sekitar 4 jam 5 jam. Berarti luas bener ya Pak? Itu Berarti dari kota Muarainimnya ke kanan ke Semendo 6 betul. jam, ke kiri ya 5 jam 6 jam lah. Iya, ke wilayah yang danau tadi. Betul. Berarti luas bener ya Pak? Luas bener. Jadi memang ya mungkin salah satu yang membuat agak keterlambatan di infrastruktur yang di ini ya mungkin karena memang terlalu luas tadi. Iya luas. Nah, tapi ya ini kan tidak melihat ya namanya tetap dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan gitu ya. Cuman memang bagaimana kita membagi-bagi sehingga yang itu tuh bisa kita ya kalau kita lihat contoh misalnya daerah yang ini pagar alam dengan jadi kota kan lebih hidup. Ya wisata banyak, investor banyak, ini banyak. Walaupun kita tahu mau ke pagar alam juga jalannya kan macam itu kira-kira seperti itu lebih kurangnya seperti itu. Walaupun sudah ada jurang. Sudah terbuka ya kan, tapi karena memang situasi kondisi dari alam ya jadi agak sedikit juga terhambat gitu. Nah kemudian mungkin selain daripada ini ada budaya. Jadi budaya di kita itu kalau khusus dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muarainim kita lagi menginventarisir dengan naskah-naskah kuno yang sekarang lagi tren huruf uluan. Nah, sekarang kan mungkin Mbak Mela dengar kan? Nah, itu. Itu ada berapa tempat dan bisa kita expose gitu kan bahwa memang aksara uluan kalau bukan huruf uluan aksara uluan walaupun uluan itu organ komering ulu mengklaim sebenarnya aksara itu tiap kabupaten berbeda-beda ya Pak? Ada yang berbeda, ada yang mendekati sama gitu ya dan itu memang tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ya untuk menginventarisir itu sehingga mungkin kami agak sedikit lebih expose lagi sehingga mungkin dibikin booklet, dibikin ini sehingga itu paling tidak menjadi salah satu penelitian sehingga bahwa memang aksara uluan itu ya budaya dari Sumatera Selatan asli gitu, nggak lihat kita daerah mana karena memang ada yang ngeklaim misalnya ya namanya alur kita sungai kan selagi mungkin yang zaman nenek moyang kita dulu ngelewatin sungai itu ya menggunakan itu walaupun mungkin sudah dibagi-bagi sekarang Kabupaten A, Kabupaten B sampai ke Kota Palembang. Saya pernah melihat tulisan aksara ulu itu loh Pak, yang kayak garis-garis kayak tulisan Cina gitu ya Pak ya. Jadi dia kalau sepintas kalau saya lihat itu mirip ke aksara yang di Lampung. Kemudian ada aksara yang di Batak. Coba lagi cuman ya tapi kita nggak ngerti ya cuman ada ketertarikan ini ini sejarah bagus walaupun kalau di kita itu kalau saya lihat keterangan dari staf-staf kita yang turun kemarin ada dikaitkan dengan penyebaran agama Islam kemudian tokoh-tokoh yang karismatik lah di daerah itu gitu jadi ya memang ada tarikan dari situ juga gitu ya. Nah itu yang ini mungkin ya saya dengar katanya di provinsi lagi sudah diiniin gitu kan. Lagi kayaknya banyak kita kayak tulisan nama juga ada tuh Pak, betul, udah betul. buat aksara. Cuman saya aja karena baru saya belum pakai itu gitu. Oke nih Pak, terima kasih nih Pak. Ini untuk closing nih Pak, pesan dan kesannya bergabung di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan nih Pak. Alhamdulillah asik. Asik ya Pak? Ya, tadi ya tinggal tantangannya lebih besar. Kenapa? Karena satu tugas mulianya
mencerdaskan kehidupan bangsa lewat perpustakaan. Nah, kemudian menyelamatkan dari arsip sejarah tadi. Jadi saya pikir ya dengan kita masuk gitu ya, artinya kita nama ASN siap di mana saja. Cuman artinya begitu kita diberikan tanggung jawab, nah bahwa ini kita selami, wah ternyata mulia gitu kan. Tinggal bagaimana mengakselerasikan dengan OPD terkait, kemudian dengan stakeholder mungkin gitu ya. Jadi ya itu yang saya kira sebagai PR saya ke depan gitu. Alhamdulillah. Dan memang ya jangan bosan-bosan aja menerima kami dari kabupaten berkunjung ke dinas dengan senang kearsipan gitu ya. Karena nanti kita juga mau main juga ke sana. Oh, boleh. Tapi mungkin tunggu undangan. Kenapa? Karena kita lagi persiapan gedung. Jadi gedung kita ada 2 tingkat, Bu, kayak gini juga. Dan mungkin nanti kantornya di atas, di bawahnya tempat layanan, jadi bergabung perpustakaan dan arsip, kearsipan itu. Nah, cuman memang ada sedikit permasalahan teknis sehingga gedung itu ya bisa dibilang agak terbengkalai karena jadi tapi tidak ditunggu. Nah, cuman mungkin kawan-kawan dulu ada alasan tidak menunggu itu karena bermasalah secara administrasi gitu. Jadi akhirnya ya nanya siapa mana duluan telur sama ayam kan agak bingung kita kan. Jadi ya akhirnya enggak sama sekali ada jawaban. Nah, akhirnya ya mudah-mudahan cepat selesai. Insya Allah mungkin. Berarti nanti ke gedung yang baru ya Pak ya? Ya, mengundang Mbak Mela harus saya punya seperti ini juga gitu kan. Paling enggak ya saya siap diundang Pak. Podcast di Muara Enim gitu kan. Nanti saya hadirkan beberapa narsum-narsumnya yang gimana gini kan. Jadi memang ya karena saya pikir kita apa ya Mbak, dengan adanya pembangunan jalan tol, kemudian nanti dilanjutkan lagi tahun depan. Jadi mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan itu lebih mempercepat pembangunan di khususnya di Kabupaten Muara Enim dan secara seluruh di Sumatera Selatan. Benar sekali. Ya, karena itu yang ditunggu-tunggu, Pak. Jadi memang kalau saya alhamdulillah walaupun tadinya 4,5 jam biasanya nggak kerasa ya, dengan lewat tol tadi jadi 3 jam gitu kan. Kalau mau lebih ngebut lagi bisa 2,5 jam gitu. Sebenarnya tinggal di kita ngatur. Cuman karena memang luar biasa jalan tolnya bagus, mulus ya, tidak ya maksud saya itu enggak kalah lah dengan yang ada di kota-kota yang udah maju gitu ya. Cuman memang masih sepi. Nah, itu karena dia nggak mahal gitu kan, lewat situ jadi mahal gitu. Harus banyak ngajak temen nih Pak kalau balik ke Palembang kalau sepi. Oke nih Pak, terima kasih banyak udah di podcast kita Pak. Mudah-mudahan sukses selalu buat Bapak. Terima kasih. Oke. Nah Sobat Arsip, ini tadi wawancara kita bersama Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim. Sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsipku. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Mbak Mela. Aduh. Iya, nanti bikin kayak gini berarti Pak.